ada customer yang ngehubungin aku kayak basa-basi gitu loh. Abis udah selesai urusannya, udah payment, udah selesai, tapi malah kakak itu tuh ngechat terus. Ada ini kata-kata bagus, kata-kata hari ini, kata-kata hari ini itu kebanyakan kali. Kata-kata hari ini. Halo guys. Selamat siang dan selamat datang di podcast STM. Seperti yang kita ketahui, power media itu bisa kita kontrol dan bisa merubah cara pikir kita. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kenalin aku Ayunisa, ditemani dengan Dava. Ya, halo semuanya. Aku Dava Nurahid dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Oke, aku di sini nggak cuma ditemani dengan Dava nih teman-teman. Jadi di sini kita kedatangan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Boleh nih buat para narasumber kenalin dan say hi dulu ke sobat pendengar. Hai guys, kenalin, aku Aya, aku dari Ilkom 23 dan sedang dilanda tugas. Halo semuanya, aku Umi, aku juga dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Oke, sebelumnya terima kasih banget ya udah hadir, menyempatkan waktunya buat hadir di podcast STM ini. Tapi kira-kira kan penasaran gak sih STM itu apa? Apa tuh? Penasaran kan? Sekolah Teknik Mesin ya? Waduh, Bukan. teknik mesin ya. STM apa Anda kasih paham? Kasih paham. Jadi kalau STM itu singkatan dari semua tergantung mindset. Tapi ada gerakannya. Benar banget. Gerakannya kasih tahu Kita nih. jelasin aja ya sih. Oke, langsung ya. STM semua tergantung mindset. Ya. Kalian bisa ikutin. Bisa. Oke, kita ulang. Kita ulang ya Oke, bareng-bareng. bareng-bareng. Dipimpin Is. Podcast STM. Semua tergantung mindset. Oke. Dan tadi juga sempat dengar bahwa dilanda tugas katanya. Iya benar banget. Nah, kalian ini pasti dilanda tugas tuh hektik banget ya. Terus kalau misalkan kalian hektik karena tugas nih, biasanya kan pengen ngeringanin otak, pengen kayak pengen ngeringanin otak terus nggak mau nih stres dulu. Betul. Nah, biasanya kalian itu nyempetin nggak sih buat scroll sosial media? Ya, jujur sebagai mahasiswa kita merefreshingkan pikiran kita dengan scroll media sosial ya. Iya, aku juga kayak Contohnya kalau aku sih TikTok sih ya. Apalagi kalau misalnya kita habis ngerjain tugasnya udah selesai, wah kita langsung buka HP nih scroll TikTok. Kalau Mi gimana? Kalau aku lebih ke Instagram sama Twitter sih. Wah kamu gak main TikTok nih? Oh Enggak. waduh, keren banget ya. Gue main TikTok sumpah. Tapi Jarang nggak sih? jarang-jarang banget Iya. ada yang gak main TikTok. Gimana Mi? Maksudnya kamu kok bisa gak main TikTok gitu? Iya. Sebenarnya aku belum pernah mikirin banget kenapa aku nggak main TikTok. Tapi alasannya tuh ya karena dulu dari lingkungan aku jarang banget yang main TikTok gitu loh. Aku baru ketemu orang yang benar-benar main TikTok tuh waktu di kuliah. Dan aku udah nyoba buat main TikTok juga karena disuruh teman buat install. Tapi karena storage HP aku itu penuh, jadi satu hal yang bisa aku singkirin itu TikTok. Jadi aku nggak main gitu. Kalau ukuran aplikasinya aja 2 GB sih ya, itu banyak banget sih. Iya sih, jujur Iya sih. emang tapi TikTok tuh candu banget loh. Iya, bener-bener candu. Bener-bener candu gitu. Kalau misalnya Aya mainnya TikTok juga atau kayak Iya, aku sebenarnya lebih ke TikTok ya, karena visualnya tuh dapat banget di aku gitu loh. Apalagi ada algoritmanya kan. Iya benar banget. Nah tadi kan Umi katanya nggak main TikTok ya. Terus biar merefreshingkan dari hektiknya tugas tuh Umi main apa sih? Sosial media apa? Kalau aku pribadi mainnya Twitter sama Instagram sih. Kalau Instagram itu aku lebih ke aku kan aktifnya di second account ya. Jadi kayak tahu kabar teman-teman gitu loh dari situ. Kayak tahu aktivitas mereka. Terus juga di second accountku kan semua tergantung sama mindset aku ya. Iya. Jadi kayak di situ tuh ada foto-foto yang bagus kayak misal alam-alam gitu. Terus juga ada karena aku suka drama Korea, jadi di situ juga ada aktor-aktor, aktris-aktris. Jadi aku refreshing itu dari Instagram itu sih. Wah, bagus-bagus. Punya growth mindset ya. Iya, keren banget. Oke, berarti kalau misalkan di Twitter tuh kita bisa pilih apa yang kita mau gitu ya, yang mau kita konsumsi. Jadi kalau misalkan di TikTok kan biasanya muncul di FYP iya. Random banget. Random banget. kan kayak Betul. kita tuh nggak bisa ngontrol gitu. Iya, kadang kalau lagi sedih keluarnya malah yang sedih-sedih. Iya bener banget. Kadang relate sama kita kondisi Iya. kita. Kalau misalnya punya growth mindset sih itu nggak masalah ya. Kita bisa menyaring apa yang kita pengen, apa yang kita cari. Tapi kalau misalnya seseorang itu punya fixed mindset ya, itu susah banget sih.
Oh, jadi kalau menurut kalian berdua nih ya, tadi kan ngomong-ngomong fixed mindset sama growth mindset kayak gitu. Nah, menurut kalian tuh berbicara soal ini, menurut tanggapan kalian sendiri nih, kalian tuh berpikirnya kalau media sosial itu bisa jadi hal positif apa yang negatif? Oke, lagi-lagi semua tergantung mindset Semua ya. Kalau misalnya orang-orang punya, misalnya tadi yang Umi bilang, dia punya growth mindset, jadi tuh dia punya media sosial, dia gunakan untuk hal-hal yang baik gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi dia punya fixed mindset, dia bakal menggunakan media sosial tuh untuk mengunjing orang lain, mengkomentari kekurangan orang lain, gitu-gitu sih. Terus ada lagi buat nipu orang. Itu juga hal negatif nggak sih? Itu fixed mindset banget ya. Tapi jujur ini loh, kalian tahu gak sih informasi kalau netizen Indonesia itu yang paling ditakutin sama netizen lain? Oh ya? Iya, karena netizen Indonesia itu yang kalau semisal ada akun yang mereka nggak suka langsung diserang gitu. Oh, bener. Dan langsung akunnya hilang gitu. iya. Banyak banget contohnya. Benar banget. Kayak wasit bola yang kalau nggak berpihak ke Indonesia dia hilang. Terus sempat yang bulu tangkis juga hilang gitu. Jadi emang netizen Indonesia juga luar biasa nih powernya, kontrolnya. Powernya luar biasa banget sih. Terus kadang ya yang nggak suka tuh satu orang, tapi netizen tuh bisa bikin semuanya tuh nggak suka ke orang itu. Iya benar dipengaruhi pikirannya gitu nggak sih? Betul. Dan lagi-lagi kita tuh harus menggunakan media sosial kita dengan bijak. Tuh. Iya sih. Tapi di samping itu dari kalian berdua ini kira-kira dapat gak sih pelajaran yang bisa diambil gitu dari kalian nggunain media sosial itu? Kalian tuh dapat apa sih dari sana gitu? Kalau aku sih menggunakan media sosial buat pemasaran aku ya. Aku kan menggunakan media Canva ya buat jualan, buat bikin jasa gitu loh, bikin PPT lah, bikin inilah. Nah, itu aku masarin di media sosial gitu. Itu cara aku menggunakan media sosialnya. Oh, jadi kayak ini Buka jasa buka pembuatan. jasa. Iya, buat PPT. Bisnis. Oke, berarti media sosial yang digunakan oleh Ayah itu digunakan untuk bisnis. Karena emang cuan nomor satu sih. Iya, Betul. Cuan nomor satu. Ya kan apalagi kita anak kos kayak gini kan dan harus cari penghasilan tambahan. Kerjaan sampingan. Kerjaan sampingan. Dan ya pasalnya kita nggak gunain skill kita gitu loh buat jasa itu. Tapi boleh diceritain gak sih kayak kamu tuh gimana sih bisa buka jasa kayak gitu? Oke, jadi tuh dulu waktu aku SMA ya, kan kelas 10 itu masih COVID kan, dimulai pas mid semester waktu kelas 11, itu kan udah mulai tatap muka. Di situ tuh udah mulai ada pekerjaan kelompok yang disuruh bikin PPT tuh. Nah, karena banyak teman-teman aku yang gak bisa bikin PPT, dan aku memiliki kemampuan, memiliki skill dalam bikin PPT itu, teman-teman aku bilang lah, aku bikin jasa aja lah, beli jasa kamu aja buat bikin PPT. Dari situlah terbuka, ladang bisnisnya terbuka gitu. Ada peluang diambil. Iya, betul. Oke. Dari kamu kan tadi buka jasa pembuatan PPT ya. Pernah nggak sih ada teman kamu nih yang pengen banget bikin PPT terus gunain jasa kamu. Nah, sedangkan kamu tuh lagi sibuk banget sama tugas-tugas. Itu gimana cara kamu mengatur dan memanage? Oke, jujur aku orangnya sedikit galak ya sama teman aku. Kalau misalnya mereka memaksa bikin hasil PPT-nya tuh cepet dengan waktu yang mepet, aku bakal dengan tegas bilang, mending kamu cari yang lain aja. Aku bikin bisnis ini, bikin PPT itu dengan waktu yang lama gitu loh, gak bisa sembarangan gitu. Iya. Ada prosesnya gitu ya. Biar Jadi hasilnya juga maksimal ya. Pentingin kualitas ya. Iya, kualitas. Ada kualitas, ada harga, ada kualitas. karena biasanya orang itu kalau joki itu biasanya mepetnya deadline. Jadi mereka buru-buru gitu. Kadang Itu nyebelin banget sih. iya hasilnya tuh kita harus yang maksimal gitu kan. Kita juga nggak mau ngasih yang jelek-jelek gitu nggak sih? Tapi sekarang gimana ya? Secara keberjalanannya masih apa nggak nih sekarang? Jujur semakin menurun ya, karena kan waktu kita kuliah ini kan banyak orang yang udah terbiasa bikin PPT ya, jadi mungkin aku harus meluaskan pasarku lagi gitu. Oke, tapi sekarang kamu itu nggak sih kayak masih mempromosikan jasa pembuatan PPT kamu di media sosial gitu Iya. atau udah enggak? Aku masih mempromosikan jasa aku ini melalui Instagram dan WA, dan biasanya diorder sama teman deket aku sendiri gitu. Dari kampus-kampus lain juga banyak, cuman nggak sehektik atau nggak sesibuk dulu sih pas waktu SMA. Jadi pasarnya lebih ke temen gitu ya. Iya betul.
Karena kan teman udah tahu hasilnya Iya, kan, udah puas lah, order lagi lah gitu. Oke, ternyata menarik juga ya, media sosial Iya sih. itu bisa kita gunakan buat bisnis. Selain kita buat konten, ternyata Iya. bisa buat bisnis juga. Tapi mungkin ngomong-ngomong tadi soal yang kayak pasarnya menurun, kayak kita perlu promosi lebih gencar gitu. Memang ya karena kita di ilmu komunikasi, aku ngeliat juga dari teman-teman kita emang udah punya basic di sana semua gitu loh. Basic skillnya. Kayak udah pada hebat-hebat banget jujur ya kayak. Bener banget. Ini mereka buat PPT yang kayak Wah, mind blowing banget buat Bangga PPT juga kita. sih. Bangga juga ya. Jadi dari kita ini juga jadi ke-trigger gitu gak sih buat improve skill kita, Betul. buat bisa bersaing sama teman-teman kita gitu, biar ada hal uniknya gitu. iya. Nah, kira-kira dari kamu ada nggak sih yang mau diimprove gitu? Ya, Oke, menurut aku ada sih. Of course, kalau misalnya kita pengen berkembang, kita harus improvisasi lagi kan. Aku biasanya improvisasi dengan cari ide-ide di Pinterest tuh. Kalau kita cari ide-ide di Pinterest kan, wah ternyata bisa ya bikin desain yang kayak gini. Nah, itu aku improve di situ lah gitu. iya, menarik banget, menarik banget. Bener-bener grow mindset nih. Growth mindset, menggunakan media sosial dengan bijak, Iya. menghasilkan uang. Udah bijak, ada uangnya. Siapa yang nggak mau coba? Iya, siapa yang nggak mau coba? Tapi ya ngomong-ngomong masalah kayak gitu ya, dan ya masalah uang siapa sih orang yang nggak mau gitu ya. Tapi memang intinya tuh memulai gitu nggak sih? Dan dari kalian berdua nih tadi kan dari Ayah udah gitu, dari Umi kira-kira ada nggak sih yang punya pengalaman serupa gitu? Iya, jadi aku juga berpengalaman serupa ya kayak Ayah. iya. Aku juga dari SMA dan kalau Ayah kan udah sepi gitu ya. Kalau aku sampai sekarang masih, dan bulan Mei kemarin tuh sebenarnya ramai banget. Makanya aku tadi agak kecapean gitu kan. Bahkan sampai sekarang tuh rasanya kayak capek banget karena orderan tuh tiap hari ada aja. Jadi kalau Ayah kan fokusnya ke PPT ya. Kalau aku tuh hampir semua yang menyangkut desain. Jadi itu mau poster, mau itu video. Aku juga kadang-kadang ngisi voice over, terus jasa desain juga, desain video, terus hal-hal kayak gitulah. Oh, itu kamu promosinya di mana tuh, Mi? Kalau aku lebih ke Twitter sih, full di Twitter gitu. Aku nggak buka Instagram sama sekali. Dan juga teman-teman aku di WA bahkan waktu awalnya tuh nggak tahu kalau aku buat jasa kayak gini. Karena di Twitter emang rame banget ya orang-orang yang tertarik sama kayak gitu. Iya, kalau search bar di Twitter kan kayak misal cari jasa PPT tuh langsung muncul kan. Dia sistemnya tuh kayak Google gitu loh. Jadi by keyword. Jadi kalau misal ada orang yang search jasa PPT, akunku tuh bisa naik, jadi muncul gitu. Oh, gitu gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu, boleh nggak sih sharing ke kita nih? Biasanya kan kalau di Twitter itu nggak cuma satu kan yang buat jasa kayak gitu ya. Kayak apalagi banyak banget orang-orang yang juga punya jasa yang sama gitu kan. Dan dari kamu tuh punya tips nggak sih buat kita biar sekiranya bisa ngebedain ini jasa mana yang trusted gitu lah, yang terpercaya gitu. Kadang ada yang bohong gitu, ya gitu gimana sih, Mi? Banyak sih orang yang trust isu karena masalah itu ya. Tapi kalau dari aku sendiri tuh, aku buat akun yang di situ emang ada portofolionya. Jadi hasil-hasil yang udah pernah aku buat itu aku masukin di situ. Jadi meskipun aku nggak promosi nih, aku nggak promosi yang secara gencar kayak tiap hari, ayo dong order di aku gitu. Itu tetap ada orang yang ngechat via WhatsApp atau DM. Itu karena aku ninggalin portofolio aku di situ. Jadi orang-orang tuh kayak tertarik aja gitu loh. Dan aku rasa tetap itu sih skill juga, karena aku merasa PPT Morph yang kayak bisa gerak-gerak lucu gitu belum semua orang bisa. Dan karena aku ninggalin portofolio tuh yang menarik, jadi orang-orang tertarik dari situ sih. Oh, berarti kalau misalnya kita pengen yang kredibel ya, Iya. kita harus lihat dulu ya ada portofolionya atau enggak. Iya, dari portofolio sih. Portofolio tuh emang harus banget dibangun. Dan itu juga bisa kita peroleh dari media sosial nggak sih? Sekarang kan banyak banget tutorialnya tuh. Iya. Nah, aku juga kemarin tuh sempet khawatir kayak penjualan menurun karena orang-orang tuh bisa belajar sendiri. Ya nggak Iya, sih? betul. Kayak banyak Betul. tutorialnya kan Benar. di Instagram, di YouTube gitu. Nah itu gimana menurut kamu tuh, Mi? Dengan adanya tutorial-tutorial itu gitu? Tutorial Tapi kan itu itu kayak menjadi tantangan iya yang tantangan. challenge. Bener banget. Kayak takutnya semua orang udah bisa gitu kan, Iya. terus jadi menurun gitu. Ya Iya, nggak sih? iya betul, jasanya jadi Kayak tadi udah dibilang Ayah ya, kayak teman-teman kuliah udah pada bisa gitu Iya. kan. Kalau dari aku sih tetap upgrade skill sih, kayak selangkah maju lebih depan dari orang-orang gitu loh. Jadi orang-orang tetap ngerasa butuh buat cari jasa gitu. Iya sih, kadang kita misalnya punya skill yang sama gitu, tapi dengan adanya kita mempromosikan lebih gencar atau kita punya hal yang unik tuh malah orang tuh malah yang suka sama kita gitu, bukan yang kayak dia lebih jago tapi kalau kita nggak nyaman sama dia juga nggak bisa gitu ya. Jadi Iya, memang ya.
Iya, gimana caranya kita bisa membangun citra positif Citra positif. dengan Jadi- orang lain itu. Dari aku juga punya pengalaman sih di media sosial. Kalau dari kalian kan buka bisnis kayak gitu ya, jasa dan sebagainya. Kalau aku tuh lebih ke personal branding gitu lah teman-teman. Jadi di Instagram tuh aku pernah belajar dari SMA bahwa gimana caranya kita bisa dipandang orang tuh dengan baik dan gimana caranya kita memposisikan diri kita di media sosial gitu. Dan itu ada namanya personal branding. Iya. Nah, jadi aku tuh aktif banget di Instagram yang kayak di bio tuh suka nulis kayak aku lagi kegiatan apa, terus di highlight story gitu nggak sih yang kayak Iya. sukanya apa tuh kayak ada yang suka jalan-jalan gitu. Kalau aku tuh lebih suka nge-share kegiatanku sehari-hari gitu. Misalnya lagi ada kegiatan organisasi, terus suka ini ngepost juga kayak misalnya hari ini lagi ngapain nih kayak gitu. Karena tujuannya biar orang tuh juga ke friendly sama kita bahwa oh ternyata Dava ini sosoknya seperti ini loh yang mau dikenal di media sosial gitu. Iya bener banget ya. Ada kaitannya sama portofolio tadi ya. Perlu lihat ya. Iya. Jadi orang tuh bisa menilai kita dari media sosial tadi ya dengan cara Iya. personal branding. Dan itu hal yang positif banget loh. Jadi Mindsetnya bagus banget ya. bukan berarti kita tuh kayak sombong gitu, bukan gitu. Tapi kita berusaha untuk biar dikenal baik oleh orang lain tuh dengan cara kayak Itu gitu. juga bisa buat motivasi orang lain buat ikut berkembang dengan kita gitu loh. Iya sih, benar-benar banget. Jadi orang tuh kadang gini loh, kayak aku suka dapat DM dari Instagram gitu yang kayak Dav makasih kayak udah menginspirasiku gitu loh, yang kayak keren banget. udah memotivasi. Misalnya kayak hari ini aku nge-share tentang lagi ada kegiatan rapat atau kayak dari rapat dari pagi sampai malam gitu. Terus yang ke mereka tuh yang pada saat bacanya mungkin lagi rebahan-rebahan aja satu hari itu yang kayak langsung wah nggak bisa nih, harus bergerak nih kayak gitu. Atau enggak misalnya kayak kadang misalkan aku suka nonton story kalian yang kayak lagi olahraga atau lagi makan makanan sehat tuh yang kayak wah aku juga harus makan makanan sehat nih. Jadi termotivasi gitu gak sih? Iya bener banget. Itu growth mindset banget Growth ya. mindset. Tapi lagi-lagi tuh tergantung mindset gak sih? Karena ada juga orang yang kalau ngeliat kayak gitu tuh malah insecure, terus malah FOMO atau kayak mempressure dirinya sendiri, iya gak sih? Jadi Iya. itu ada kaitannya banget sama mindset. Kayak, Atau bisa jadi karena FOMO. Iya betul. FOMO. FOMO. Atau enggak kadang kayak ada niatan tapi tidak ada tindakan gitu loh. Iya kadang nih ya lihat orang yang tadi misalnya ada Dava ya personal branding, misal lagi rapat dia posting di Instagram. Nah pas aku lihat nih, wih lagi rapat nih, aku harus kayak dia. Nah itu cuman beberapa menit. Udah lupa lagi gitu. Kadang cuma sebentar aja. Tapi iya sih kayak gitu sih. Iya, bener. Wah aku besok harus olahraga. Tetap aja maunya sih ya. Lah. Ngomong-ngomong kesenangan nih, kalian pernah nggak sih ngalamin hal lucu gitu di media sosial? lucu. Apa ya? Apa ya? Hal lucu, kira-kira apa? Ya hal menarik dan lucu yang kalian dapat di media sosial tuh apa sih? Kalau aku ada kaitannya sama jasa tadi sih yang aku buka. Nah, apa tuh, Mi? Malah ada customer yang ngehubungin aku kayak basa-basi gitu. Abis udah selesai urusannya, udah payment, udah selesai. Tapi malah kakak itu tuh ngechat terus, goda-godain gitu. Jangan nih. Sampai bilang, kamu gabut ya kak gitu. Tapi kamu kalau digodain gitu ini nih berarti tipnya tambahin kak. Kayaknya sih minta gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi itu dilanjut nih sekarang. Jangan ya. Tanya dulu dia cowok apa cewek. Namanya sih cowok sih. Namanya cowok. Tapi ini cowok. Iya, tapi nggak aku lanjut karena kayak aduh, kan tadi kan stres tugas ya, jadi nggak sempet balas gitu. Karena itu tuh kayak bawel banget gitu loh, tipe yang kayak kak abis dari mana gitu, lagi ngapain gitu. Basa-basi. Iya basa-basi banget. Belum. Udah minum belum? Yang tadinya halo kak jadi halo sayang. Customer jadi pacar. Gitu sih dah. Ini enggak gitu. Masuk. Kalau dari ayah Ini gue ini gue. Kalau aku sebenarnya ada beberapa. Contohnya gini. Kan media sosial itu biasanya jadi tadi yang Dava bilang mengekspresikan diri kan. Iya betul. Tapi ada tuh beberapa orang yang mengekspresikan dirinya tuh yang itu loh hanya beberapa aja. Contohnya gini. Ada misalkan masalah pribadi nih dengan Boleh. kita sebut merek kan. Iya. Ada tuh cowok yang pernah deketin aku, tapi tuh aku nggak tahu kalau dia tuh punya cewek gitu loh, karena dia tuh nggak pernah mention ataupun ngupload ceweknya di media sosial. Terjadilah labrak-melabrak. Waduh. Iya, ada tuh akun apa ya namanya, akun bodong kali ya, DM aku, wah kamu siapanya ini nih, wah aku sih teman biasa ya, tapi kok kamu sering banget chatan sama dia cowokku. Waduh,
Itu ribet banget sih. Media sosialku sampai pernah kehack loh. Gara-gara itu. Iya, betul. Untung aja balik lagi. Jadi siapa itu yang melakukan hacknya itu siapa? Kalau menurut aku sih yang tadi DM ya. Jadi pacarnya si cowok itu. Nah, setelah kejadian itu aku mikir kayak, wah ternyata yang di media sosial itu ada loh yang disembunyikan gitu. Iya sih, Iya kadang di sih. media sosial yang kita tampilin itu nggak sesuai, Nggak sesuai sama- iya. Jadi Gak sesuai realitas. betul, apa yang kita tampilin itu sesuai sama apa yang kita mau. Jadi nggak Iya, iya, iya. semuanya gitu. Iya, apa yang kita tampilin tuh apa yang pengen kita lihat dari orang lain gitu. Apa Iya, yang kayak orang lain yang pengen tadi, lihat dari iya. kita. Karena ada pengen ambil personal branding ya, jadi dia pengen menonjolkan itu. Pengen orang lain tuh melihat sisi kita yang ini loh. Kalau si cowok yang tadi disebut ayah, dia pengen liatin kalau dia masih jomblo. Udah punya pacar. Ngomong ke ceweknya setia, padahal setiap tikungan ada. Dava ya? Tapi memang kadang gitu ya, media sosial tuh jadi menipu gitu ya. Cuman konteksnya ini negatif sih kalau penipu kayak gitu ya. Memang kayak kita kalau misalnya lihat kayak selebgram atau apa yang kayak ngepost sesuatu tuh kita langsung percaya gitu. Padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu nggak sih? Iya, benar. Lagi-lagi Tergantung mindset. Punya mindset yang bagus juga gitu. Kita punya pondasi kuat bahwa media itu punya realitasnya sendiri gitu loh. Karena ada positif negatif, kita harus ngelihatnya dari sisi positifnya gitu dari kan. sisi positifnya betul banget. Sama kayak tadi misal ngelihat personal brandingnya Dava, kan ada dua tipe orang tuh. Yang pertama dia bisa ngelihat itu sebagai satu hal yang positif buat jadi pembakar semangat biar bisa jadi sama juga kayak gitu kan. Terus ada juga yang negatif, dia malah kayak julid atau kayak Ngomongin dia ngasih orang dia lain. ngomongin orang lain atau cari part-part jeleknya dari Dava biar bisa dijelek-jelekin gitu. Jadi kita harus melihat itu dari positif. Tapi itu terjadi sih di aku yang kayak dua sudut pandang tadi ya, yang kayak misalnya ada orang yang mandangnya baik gitu terhadap itu, tapi juga ada yang mandangnya buruk gitu. Dan yang mandang buruk itu mungkin ya punya sesuatu hal yang dia belum bisa capai mungkin ya, dia kayak mencoba berusaha mencari kesalahan-kesalahan gitu ya. Padahal sebenarnya ya udah gitu kan. Dari aku juga sebenarnya nggak nanggepin terlalu serius juga sih soal hal itu. Bagus banget sih mindset kamu. Jadi kalau misalkan kalian kayak takut untuk ngepost sesuatu karena takut dihujat atau apa gitu, kayak ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, salah satunya tadi ya, komentar negatif itu kan nggak bisa kita kontrol. Iya, jadi kita ambil positifnya untuk diri kita tuh yang kayak, oke, gue seneng nih untuk ngepost hal ini. Jadi ya udah kita post aja gitu. Kalau orang lain mau ngomong apa, ya udah. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka gitu. Karena itu kita nggak bisa kontrol kayak, wah diem jangan ngomongin kita gitu kan, itu nggak Iya, bisa. benar. Itu nggak gitu. bisa kita Nggak bisa banget, bahkan nggak bisa banget kayak mulut-mulut kita gitu kan ya kalau dilabrak. Iya biasanya ada yang kayak gitu bisa lebih galak gitu. Oke. Menarik banget sih cerita dari Iya. temen gitu ya, dan insight baru nggak sih buat kita? Iya, kita dapat insight baru mengenai apa aja yang digunakan di dalam media sosial tadi. Terus ada fixed mindset, ternyata itu ternyata ada growth sama fixed Ada mindset growth itu sama fixed penting ya dalam menggunakan media sosial. Dan media sosial juga tadi bisa digunain dalam berbagai hal gitu ya. Seperti cuan. Personal branding ini juga tips buat teman-teman gitu ya. Oke, aku mau minta deh tips dari kalian tuh buat teman-teman yang mau memulai jasa kayak gitu tuh gimana sih? Apalagi kan ya udah hubungannya sama media sosial dan gimana cara kita ngegunain media sosial dengan bijak tuh ya harusnya kayak gini gitu ya, bukan malah jadikan hal yang hujat-hujat gitu. Iya. Ada nggak sih tips dari kalian gitu Kalau buat aku mulai? pertama cari dulu ya pasarnya. Kalau udah ketemu pasarnya, kita bikin portofolio dulu tadi kayak Umi bilang. Terus kita carilah media yang akan kita gunakan. Karena kita sekarang kebanyakan anak muda kan menggunakan media sosial ya. Nah, kalau targetnya kita anak muda ya kita gunakanlah media sosial. Tapi dengan tadi dengan cara yang baik gitu. Kalau Umi gimana? Oke, Dermi. Kalau dari aku cari dulu passion atau skill apa yang kita punya. Kalau misal belum punya, di media sosial kan juga banyak banget tuh kursus yang gratis ya nggak sih? Atau ilmu-ilmu yang gratis kayak misal kalau di Twitter tuh ada thread kayak misal ini loh gimana cara bikin copywriting yang bagus, atau ini cara kamu biar bisa jadi desainer yang baik. Kayak
mulai aja dulu, cari tahu dulu mau ke arah mana. Habis itu kalau udah tahu nih, bangun personal branding tadi, bangun portofolio, bikin di suatu akun, tentuin dulu pasarnya mau di Twitter, TikTok atau Instagram. Karena masing-masing itu kan juga pasti punya pasarnya masing-masing ya. Terus habis bangun portofolio ya cari tahu gimana cara memasarkan yang baik. Apalagi sekarang kan udah ada media sosial. Kita kayak nggak usah perlu mikir cost atau biaya untuk pemasarannya ya. Jadi itu kan buat pemasarannya udah gratis. Terus untuk tips dari aku sih mulai aja dulu. Aku pernah dengar di suatu quotes gini, kita tuh nggak pernah bisa mulai. Kita harus mulai meskipun itu belum perfect gitu. Mulai aja dulu. Gimana ya kata-katanya ya? Aku punya sih Mi, Gimana? kata-katanya dari ini nyambung juga dari filsuf Tiongkok. Aduh, Filsuf coba. Filsuf Tiongkok tuh pernah bilang perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Nah itu yang aku maksud. Jadi mulai aja dulu. Mulai aja dulu dan kita coba aja dulu gitu. Cari sebanyak pengalaman gitu di media sosial kayak gitu, benar gak sih? Iya benar. Jadi kita tuh harus mulai dulu aja gitu. Jadi jangan pikirin nanti gimana. Yang penting kita udah mulai dulu. Memulai itu penting lah. Kalau misalnya terkait sama customer kan beberapa orang tuh ada yang takut kalau misal gimana kalau hasilnya jelek, gimana kalau orang yang nggak suka. Itu tuh nggak usah dipikirin karena selama kita ngelakuin yang terbaik ya, dan juga orangnya itu kita kan belum tahu ya gimana respon orang itu. Jadi pokoknya setor aja dulu. Kalau misalnya nggak suka ya udah kita fasilitasin aja kayak ini loh Kak, kita nyediain kayak misal maksimal revisi berapa, atau misal ketika kita belum yakin kalau kemampuan kita bisa sampai situ, ya udah jangan dibatasin maksimal revisinya karena kita kan mau mulai aja dulu ya. Jadi pokoknya jalani aja sih. Oke. Wah, tips yang bagus nih dari kedua teman kita yang udah berpengalaman di bidangnya ya, luar biasa banget. Dan terima kasih udah share informasi yang wow ini sangat Yang menarik, yang banget. Dan bahkan kita juga baru tahu ya bahwa ada kayak gitu loh gitu lah ya. iya ternyata ada ya. Masih sakit-sakitnya ternyata Masih bisa nyempetin jasa pembuatan warna desain kayak gitu, dan tadi ada PPT juga gitu. Cukup sih. Cukup Cukup ya, cukup. Oke. Oke. Makasih nih udah Makasih udah nyempetin waktunya buat hadir di studio di podcast STM. Bukan susu telur madu ya. Bukan juga Sekolah teknik mesin. Teknik mesin. Jadi STM awalnya dari mana? STM itu sebuah singkatan. Iya. S-nya semua. S-nya semua. Iya. T-nya tergantung N-nya mindset. Wah. STM. Biar kayak dekat sama kita gitu. Oke. Makasih banyak ya buat Umi, Buat Ayah. yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di tengah-tengah kesibukan tugasnya ini gitu. Tetap semangat dan jaga kesehatan Iya. karena tadi kan hektik di ronde tugas, jadi jangan lupa buat waktu tidur, terus buat istirahat lah ini ya. Iya, dan selalu bijak menggunakan media sosial. Itu dari kita berdua, aku Dava dan ini Nisa. Kita pamit ya. Tapi sebelum pamit kita mau Tag dulu. Masih ingat kan ya tadi? Wah, masih. Oke. Gerakannya set. Oke. Lihat ke kamera. Let's go. Langsung begini guys. Oke. Podcast STM. Semua tergantung mindset. Bye. Bye.